Jadi penataannya ini bisa untuk inspirasi bunda-bunda yang pertama jadi atlet pemula. Nah, kalau ruang ini favorit nih bunda. Jadi ruang ini spesial. Pak suami tuh bikinkan saya ruang khusus. Jadi yang konten di sini hanya untuk saya pribadi ya, karena ini jadi ini untuk outdoornya. Dan Pak suami juga di sini ada kolam juga. Kalau ini kolam memang untuk hobi aja ya. Jadi ada Hai Bunda, kembali lagi ya di channel Vidias Family. Yang pada bingung kan, ini tuh rumah atau kantor nih kan. Jadi Bunda, ini tuh rumah pribadi ya. Sekaligus aku jadiin buat aktivitas live dan aktivitas konten. Jadi kantor plus rumah pribadi. Yang pengen tahu boleh nih ya, aku akan spill, kita akan room tour nih. Jadi di rumah ini bisa untuk inspirasi bunda-bundanya yang pengen kerja di rumah menjadi atlet ya. Kita room tour dulu yuk. Let's go. Nah, ini tuh tempat parkir ya. Jadi harus ada tempat parkir. Tuh, ini tuh buat anak-anak yang pada live itu tempat parkirnya di sini. Tapi kalau misal kita waktu meeting, pasti kan pada kumpul semua. Di sini tuh ada sekitar 20 orang. Tapi nggak langsung pada saat ini juga. Jadi tiap jam itu dia kan beda-beda ya. Shiftnya juga beda-beda. Makanya nanti kita sediakan nih tempatnya. Kalau kurang, nanti di tempat yang sebelah sana. Selain tempat parkir nih, itu fasilitas yang pertama yang wajib ada dan harus safety ya. Jadi pagar pun harus ada gemboknya juga karena kan ini tuh 24 jam. Setelah itu nih, kesini ya. Nah, ini kita ada buat si outdoornya. Ini fungsi banget ya, dimana anak-anak kumpul untuk konten ataupun kita mau bakar-bakar lagi happy-happy malam hari nongkrong. Ini bisa banget dipakai ya. Jadi ini untuk outdoornya. Dan Pak suami juga di sini ada kolam juga. Kalau ini kolam memang untuk hobi aja ya. Jadi ada kolam ikan tapi kita kasih di dalamnya tuh lele. Jadi bisa untuk kita makan. Nah, ini tuh fungsinya ya, emang kita buat desainnya ini tuh outdoor yang pastinya digunakan buat ngobrol-ngobrol santai dengan tim. Terus kalau malam kita ada event-event tertentu, kita mau barbekyuan, ngegrill, itu di sini lebih nyaman, lebih enak, lebih santai juga. Jadi emang harus ada sih tempat outdoor seperti ini biar lebih dekat ya antara tim satu sama lainnya juga. Nah, setelah dari outdoor ya, lanjut nanti aku liatin dapur ya. Nih, jadi anak-anak kalau mau makan-makan nih bisa lewat akses ini langsung ke dapur. Nah, kita langsung ke dapur ya. Ini dapur fungsinya banyak banget, gak hanya untuk masak-masak, ini juga bisa untuk konten home living. Jadi dapur ini emang harus luas juga ya, karena kan banyak orang. Jadi emang space-nya harus luas dan nih, ada tim kita juga pas lagi makan juga ya. Jadi tempatnya di sini bisa untuk makan, terus di sini untuk masak. Nah, ini kita juga tadi. Jadi kalau mau makan-makan itu di sini udah kita siapin lauk, sayur, nasi. Kalau habis tinggal di refill buat nanti malam karena kan shiftnya sampai malam. Biasanya ini udah habis, jadi langsung beli lagi. Itu harus standby juga. Nah, tadi udah kita ke dapur kan, kalau sekarang kita ke gudangnya home living ya. Jadi kalau ini nih yang di sudut sebelah sini, sebelah dapur, ini tuh dulu ruang live. Karena kita belum ada ruang live yang di depan. Jadi sementara pakai ruang live ini, dan sekarang udah nggak kepake, jadi untuk gudangnya home living. Yuk lanjut ke sini lagi ya. Nah, ini perabotan home living. Yang beberapa itu yang udah nggak kepake ya, jadi udah pada habis. Jadi ini sementara kita taruhnya di sini. Tuh sampai di sebelah sana. Tuh seperti ini ya kondisinya, kan namanya juga jualan. Dan ini tuh spesialisnya Pak suami ya. Jadi suami saya yang handle untuk home living, kalau saya handle khusus di fashion. Nah, ini semua kita nggak beli ya bunda ya. Jadi ini tuh semua adalah sampel yang dikasih seller buat kita live-in dan buat kita kontenin.
Jadi contohnya ada Magicom. Ini dulu penjualan meledak banget, satu hari bisa ribuan piece terjual. Ini ada beberapa warna, tuh ada putih, pink, coklat. Ini pun kita free semuanya ya. Terus ada panci, teko, ada penghangat, terus yang kayak gini nih ya, spatula, oven, dan ini semua kita dikasih free sampel contohnya, jadi bisa kita pakai. Oke ya, jadi ini tuh udah lorong home living, dan satu lagi nyempil di pojokan ya. Karena kan kalau untuk anak-anak live biasanya kan bosen, apalagi cowok kan. Kita siapin di sini ruang PS. Nah, si Yori anakku pasti ikut nongkrong dia di sini. Tuh, ini ruang PS di sini ya. Jadi bisa nanti mainnya di sebelah sini untuk yang lagi bosen-bosen pengen refresh bisa. Karena kan jenuh ya kalau live terus kan. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini udah aku tutup. Kalau yang di sini ini adalah ruang utama, tentunya ini ruang pribadi ya. Jadi kalau di sini untungnya ada pintu-pintu yang akan terkunci di malam hari. Jadi anak-anak nggak leluasa untuk di ruangan ini. Jadi khusus kita-kita aja, saya, suami, anak yang di sebelah sini ya. Jadi ada kamar tidur. Terus di situ ada ruang keluarga. Ini dulu untuk live juga, tapi sekarang sementara kita break dulu karena live semua diprioritaskan di depan. Terus ada lagi ruang meeting. Nah, ini yang harus paling penting ada ya Bunda ya. Jadi kalau Bunda jadi affiliate nih, kalau udah berkembang, kalau udah memang lagi udah rame dan timnya udah banyak, wajib harus ada ruang meeting. Nih, ruang meeting ya. Tuh, jadi ruang meeting ini untuk mingguan dan bulanan. Loh Pak, kamu ada di sini Pak? Iya Mas, kalian ini kontrol anak-anak, gimana? Tuh. Kalian nemenin Yori nih dari tadi main mulu. Lah Iori dari tadi sana ke sini, ke sana ke sini. Tadi kan kamu di ruang ini, di ruang apa main PS kan sama Om Gio kan? Males, Om Gio kalah. Kan Oi menang terus. Jadi kamu yang menang terus. Oh bosen gitu jadinya. Nanti meeting jam berapa nanti? Nanti meetingnya jam habis maghrib biasanya. Tapi jangan lupa konsumsi juga ya. Ya, nanti beli Pak. Mau bahas ini namanya. Ada beberapa produk khusus untuk ini ya lebaran atau bulan puasa. Iya. Salah satunya. Soalnya kan mendekati. Ya ntar meeting bahas itu aja karena ada barang baru masuk kan buat Ramadan Lebaran. Yaudah siapin ya Pak ya. Jam berapa nanti? Setengah 7 siapin. Sambil nanti sekalian keluar ya. Oke. Konsumsi kan. Nah, kalau ini itu teras rumah. Memang kita desain ya pada saat waktu itu kita bikin memang serba hijau-hijau. Karena pengenku si rumah ini konsep apa sih Pak kemarin? Klasik aja sih sebenarnya. Lebih klasik ya. Natural. Jadi ini konsep ya kebetulan kan Pak suami itu suka banget sama model-model rumah zaman dulu ya. Dan tentunya harus yang luas tanah. Meskipun nih ini rumah di pertengahan perkampungan yang jalannya sempit, tapi yang penting satu kan kita butuh untuk luasnya. Karena kalau online itu nggak butuh di pinggir jalan ya. Yang penting luas, jadi untuk aktivitas semuanya menjadi satu di sini. Nah, seperti ini ya Bunda aktivitas kita tiap hari. Jadi ibu rumah tangga juga bisa berpenghasilan, tapi Pak suami pun ya pasti dia yang lebih berpegang kendali ya tentang semua aktivitas yang ada di sini. Jadi kita punya divisi masing-masing. Kalau Pak suami divisi home living, kalau saya divisi fashion, dan kita kerjasama untuk mengelola tim. Nah, artinya pentingnya nih ya kalau kerjasama antara suami istri itu seperti ini. Jadi jangan sampai nanti bundanya kerja sendiri tapi tanpa melibatkan keluarga suami. Nah, keberkahan tuh biasanya jadi kayak gini nih. Jadi suami istri kerja bareng itu biasanya berkah barokahnya tuh pasti datang. Oke, habis tadi berbincang dengan Pak suami kan, kita lagi di teras sambil ngobrol-ngobrol, terus angin-angin hawa sejuk. Nih aku liatin hewan peliharaan kita apa aja sih? Tuh nih, ini hewan peliharaan kita mulai dari kelinci ini kecil, cuman 2 kelinci sekarang sudah berkembang biak banyak. Cuman memang rencananya ini sih memang aku mau rubah ya karena kurang tempatnya, masih kurang, jadi masih berbenah, ini belum selesai ya. Nah, jadi kalau ini itu taman ya, selain dia ada hewan-hewan peliharaan, nih kalau Pak suami hobinya dia di aviari. Nih, ini yuk mendekat aja.
Nah, aviari ini emang enaknya kalau pas lagi nih ya kan tuh kita lihat burung-burung lagi berkicau, suara gemuruh air, air kericik-kericik itu kayak bikin adem sejuk gitu ya. Tuh kan hijau-hijaunya dapet. Nah, kalau Pak Suami di dalam aviari bisa seharian tuh kayak gitu tuh. Nah, kan happy banget. Jadi memang harus ada sih. Jadi kita selain kerja harus ada tempat refreshing ya. Jadi yang enggaknya kitanya biar nggak stres. Jadi apa yang disuka ya udah akan kita siapin aja di rumah aja. Jadi nggak perlu kemana-mana. Sekarang kita menuju ke mana tapi lali aku. Oke Bunda, habis kita tadi lihat buat tempat refresh ya, taman, dan tadi juga ada hewan peliharaan, ada aviari juga. Sekarang kita ke ruang gimana outdoor tapi bisa menghasilkan buat konten. Karena kalau jadi affiliate nih harus ada ruang konten dan ruang live-nya. Kalau nggak ada pasti bingung dong mau konten di mana kan? Nih, nah ini tuh untuk ruang konten kita juga. Kalau ini outdoor ya, tapi kita bikin buat estetik. Jadi gimana caranya terlihat estetik, akhirnya kita bikin seperti ini. Ini terutama sih fashion biasanya pakai ruang ini buat review nih. Contoh yang aku pakai tuh kan. Jadi untuk review baju one set ataupun gamis, di sini pencahayaannya pas banget ya. Jadi ala-ala cafe, dan ini bisa untuk tempat duduk anak-anak juga. Jadi kalau setelah live mereka bisa kumpul di sini, bisa untuk tempat istirahat, untuk konten. Jadi jangan sampai nanti bundanya udah serius jadi affiliate tapi nggak ada ruang konten, nggak ada ruang live juga. Itu nanti biasanya kalau mencampur menjadi satu juga kurang fokus. Karena dulunya nih ya, kita juga nggak seperti ini sih. Ruang live kita untuk ruang konten juga tidak seperti ini. Yang biasa-biasa dulu aja, yang penting niat nomor satu. Juga jadi konten tuh nggak hanya di outdoor nih, ini yang ruang konten yang minimalis banget tapi bermanfaat. Nah, kalau ini bisa untuk home living, nggak perlu space besar ya, jadi space-nya cuma segini aja tuh udah bisa jadi konten, jadi duit juga kan. Tuh ini ada sama Kak Yunita. Hai Kak Yunita. Nah, karena barangnya kan ini banyak banget ya. Jadi selain ada ruang konten, ini juga tuh, ini tuh pusat fashion, gudangnya fashion. Oke, taruh aja di situ. Nah, jadi yang di saat live udah penuh, lemparlah ke sini juga. Jadi ini untuk barang baru-baru dan barang-barang yang udah nggak kepake, kita kumpulkan. Ini sampel ya Bunda, gratis ya. Jadi ini bukan, jadi ini tuh bukan untuk ini, bukan kita beli lah ya. Jadi aku nggak beli untuk barangnya, ini semuanya adalah free. Jadi dikasih sama si seller untuk di live kan. Tuh, jadi kita koleksinya one set kayak gini. Nah, kalau yang udah nggak kepake, yang udah nggak ada di etalase, itu baru kita kumpulkan seperti ini. Kadang kita bagi-bagikan, terus kita obrol jual murah, pokoknya ini nanti bakal di bulan Ramadan, ini bakal sering kita bagi-bagi juga untuk bajunya. Biar sama-sama happy semua. Oke, setelah kita tadi beres-beres ya, jadi barang-barang untuk si fashion, tempatnya di sini. Karena emang ini udah tempatnya udah nggak muat ya, karena terlalu banyak barang. Sekarang lanjut kita ke kamar mandi. Nih, ini untuk kamar mandi utama. Kalau ini biasanya kamar mandi pribadi ya, jadi anak-anak emang nggak boleh masuk di sini. Kita ada kamar mandi dua, cuman kalau yang satu penuh baru ini boleh dipakai. Nih kamar mandinya seperti ini. Tuh siapa tahu buat inspirasi buat bunda-bundanya. Jadi kamar mandi yang nggak terlalu besar, tapi yang penting nyaman ya. Nah ini untuk kamar mandi dua ya. Jadi kamar mandi harus ada dua karena kan anaknya banyak tuh. Ada orang guys. Ada orang. Tuh ada orang ternyata. Oke lanjut lagi ya. Nih kalau ini tempat tidur biasanya kan karena kita cuman ada satu kamar tidur untuk cewek ya. Jadi ini dipergunakan untuk cowok. Jadi misal istirahat buat malam hari yang shiftnya jam 12 malam, shiftnya jam 6 pagi, mereka bisa istirahat di sini dulu. Terus lanjut lagi. Nah kalau ini ruang istirahat untuk
cewek-cewek ya. Jadi kalau untuk yang perempuan tempatnya di sini, dan ini pastinya tertutup. Jadi laki-laki nggak boleh masuk. Ini udah kita siapin untuk kamar susun juga. Jadi bisa muat banyak lah. Ini bisa untuk 3, 4 sampai 5 orang bisa masuk di ruang ini. Tapi khusus cewek ya. Nih penghuninya di sini ada Mbak Novi. Nah, namanya Mbak Novi. Ini koordinator kita, guys. Jadi kalau di sini kan harus ada koordinator anak-anak tim live. Jadi yang ngatur jadwal itu Mbak Novi, ngatur jadwal anak-anak. Jadi standby di sini. Jadi misal anak-anak butuh sesuatu, nah di sini ada Mbak Novi. Nah, jadi seperti itu ya Bunda ya. Kita selalu koordinasi tiap hari, betul nggak ya? Jadi tiap hari, misal nih kondisi traffic turun, pasti aku langsung nih ke Mbak Novi juga. Jadi yang handle anak-anak semua mulai dari penggajian, mulai dari absensi, terus mulai dari live konten, khusus fashion, home living juga ya. Cuman home living nggak terlalu banyak kan ya. Cuman fashion emang lebih total. Karena kalau fashion ini kan memang dia trafficnya lagi kenceng-kencengnya juga. Jadi controlling, monitor itu semua ada di Mbak Novi. Jadi kalau pas saya lagi luar kota, itu mesti tanyanya ke Mbak Novi. Seperti itu. Jadi kalau bunda-bundanya, kalau untuk awal sih memang nggak perlu koordinator ya. Kalau bundanya mau jadi affiliate pemula, bundanya dulu yang harus terjun sendiri. Nggak perlu banyak host ataupun koordinator tuh nggak perlu. Kalau bundanya udah live sendiri, ternyata traffic naik, sudah membutuhkan host, co-host, udah banyak, baru harus ada koordinator. Kenapa? Karena kalau nggak ada koordinator, itu tidak akan fokus kitanya, nggak akan tersistem ya. Jadi kalau ini kan enak susunannya kan. Jadi ada yang mengawasi 24 jam, saya pun juga, jadi lebih fokus dan lebih konsisten lagi. Nah kalau ruang ini favorit nih Bunda. Jadi ruang ini spesial, Pak suami itu bikinkan saya ruang khusus. Jadi yang konten di sini hanya untuk saya pribadi ya, karena ini ruang konten dan untuk tidur juga. Tuh, jadi udah ada kacanya dan konten di sini itu alhamdulillah kita tuh FYP berkali-kali. Contoh nih yang aku pakai ya, one set ini tuh bisa meledak satu hari video tag itu bisa 200-300 piece terjual. Satu video ya, belum video lainnya. Jadi memang penataannya nih Bunda, kalau memang ada lebih uang harus percantik ruangan untuk konten, karena biar enak dilihat, dipandang, itu juga nyaman dan lebih cantik dan estetik ya. Ini keren sih, suka banget sih konsep yang seperti ini. Kalau emang ada dana lebih, wajib nih Bunda punya ruang konten pribadi. Jadi hanya untuk saya aja ada di sini. Yuk lanjut kita ke ruang live ya. Nah, ini ruang live home living dan ini ruang live fashion. Jadi kita memanfaatkan ruang yang tidak terlalu besar, tapi yang penting desainnya pas. Yuk, tunggu apa aja, amanin dulu, ada basicnya, ada bedroom, ada tangga kali. Ini untuk home living ya. Jadi penataannya ini bisa untuk inspirasi bunda-bunda yang pertama jadi affiliate pemula. Tuh, gak perlu mewah, tapi yang penting dipandang di kamera tuh pas ya. Cahayanya pas, tempatnya juga pas. Bahannya apa sih Kak? Bahan ori. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini ruang live fashion. Jadi kita juga ada piket ya untuk kebersihan. Nih lagi piket nih kan Mbak Vivit tuh. Ini ada Kak Vivit sama Kak siapa namanya ini, Kak Erli. Kak Erli sama Kak Vivit nih. Jadi tiap ruang kita ada dua ya. Ada host co-host gantian-gantian per shift 6 jam. Itu bisa dicoba nih buat pemain pemula affiliate ya. Jadi satu sesi itu 6 jam untuk ada dua host dan co-host. Penataan cahaya, penataannya tuh. Jadi kalau di kamera udah kelihatan cantik. Nah Bunda udah lihat kan ruang live fashion dan ruang live home living. Tapi jangan dikira langsung bikin bisa sebagus ini ya. Semenarik ini nggak kayak gitu juga. Jadi untuk awal-awal ya bundanya ya pakainya yang wajar-wajar aja. Jadi untuk yang awal kita dulu pakai di ruang tamu kayak gitu. Jadi nggak hanya kayak gini. Kalau Bunda pengen tahu nih, dulu kita nggak di rumah ini ya. Ini tuh rumah hasil affiliate loh.
Jadi dari hasil afiliat kita kumpulkan, akhirnya kita bisa beli rumah ini, bisa desain ruang-ruang live, bisa desain ruang konten. Jadi ini hasil afiliat ya. Jadi sebelumnya kita pernah kontrak rumah juga pernah, tinggal di rumah orang tua juga pernah. Nanti bakal aku liatin ya untuk sebelumnya kita tinggal di sini. Aku liatin tempat kontrakan kita sebelumnya. Pak, yuk. Iya, Ma. Ayo Pak, beli gorengan yuk cepetan. Iya, buat meeting nanti jam setengah 7. Iya, sama ini juga sih aku mau ke tempat kontrakan lama, mau ngasih tahu bunda-bundanya nih Oh, tempat boleh. kontrakan lama ya. Boleh. Loh, Pak. Iya, Ma. Ya Allah Pak, mau kamu pakai sandalku yang pink, gak ada sandal lain Nggak apa? ada sandal lagi ya, Ma. Astagfirullah, itu kenapa pakai sandal pink? Ya nggak apa-apa, Malu udah lah. jalan aja kayak. Ya udahlah, kamu berangkat sendiri aja lah, nggak mau aku. Ayo lah, Ma. Nggak lah, udah. Ayo. Nah, akhirnya kita udah sampai nih ya. Ini tuh tempat pertama kita live ya Pak ya dulu ya. Ini sejarah banget. Ini sejarah banget deh. Jadi dulu sebelum live di TikTok kita memang jual baju juga. Itu tempatnya di sini. Itu kita jual offline bukan afiliat ya. Iya. Tuh masih ada tulisannya kan. Nih terus setelah itu baru kita coba afiliat pertama kali itu di kontrakannya. Kontrakan. Ya. Pertama kali di kontrakan kita tuh di situ ya. Sekarang udah kita ini ya take over. Jadi ada yang ngontrak di beda orang. Ya. Kita dulu kontrak 5 tahun. Iya. Terus sempet itu dulu kan rumah tua ya, Terus kita perbaiki. nggak layak Pokoknya, huni gitu iya, kan. Pokoknya kita ngonten-ngonten semuanya ada di sini. Jadi cikal bakal dari BTS Family, BTS Group, dan BTS yang lain itu adalah dari rumah ini dan Rumah kontrakan ini. Cuman yang awal-awal kita bukan fashion ya, tapi ke home living. Peralatan rumah tangga. Jadi seadanya waktu itu inget banget Pak. Waktu itu kan kita jualan offline ini kan sempet sepi ya. Jadi ekonomi juga lagi nggak baik-baik aja. Modal cuman berapa, 1 juta ya? 1 juta. Modal 1 juta aja itu kita beli peralatan rumah tangga seadanya yang kita punya. Nekat dong kita live di kontrakan itu pertama kali. Jadi ini buat bunda-bundaku ya, semua kalau pengen jadi afiliat itu nggak harus modal besar. Yang penting kemauan sih ya. Konsisten. Dan konsisten. Terus nggak malu. Bener, nggak malu. Dan kalau bisa kan awal-awal pakai ini ya, perabotan rumah tangga sendiri seadanya. Jadi nggak perlu beli ya. Karena waktu itu kita mulai nabung dikit-dikit, ada modal 1 juta, biar nanti menarik kan tampilan live-nya. Nah itu pertama kali baru kita adanya video collection untuk yang home living. Jadi awalnya kita perabotan rumah tangga dari kontrakan ini. Tuh, Oi inget nggak dulu di sini Oi? Iya. Inget ya? Ini dulu itu kayak rumah hantu ya. Jadi kalau orang sini bilang tuh nggak berpenghuni dan bocor semuanya. Auranya tuh bener-bener nggak ada. Terus kita perbaiki, alhamdulillah bisa buat konten. Kan masih ingat nih yang ada paket. Nah di sini nih. Ya nanti ada tayangan videonya ya. Ada tayangan bakal videonya. kita feedback. Itu video pertama kali aku FYP, itu susah banget FYP. Dan pertama kali FYP ada di sejarah rumah ini nih. Wow. Ini pembawa rezeki juga loh. Kita menghuni ini nggak sampai 3 tahun. Iya. Cuman 2,5 tahun terus langsung di take over. Baru alhamdulillah dari TikTok itu baru dapat yang rumah di sana. Oke, kita menuju ke ruang sini ya. Iya nih, kalau ini baru bisa masuk karena ini kan udah dikontrak orang ya. Rumah. Jadi next yuk langsung ke sini dulu. Kalau untuk tampilan rumah ini memang dari dulu ya seperti ini. Cuma dalamnya tapi tetap aja sebelumnya nggak ada. Ini kan baru sekitar tahun 2021 ya. 2021, 2022. Ini baru kita bikin toko ya, kayak semi toko di dalam rumah. Sebelumnya dulu kita live baju bukan di TikTok, itu di dalam rumah, jadi ruang keluarga ya. Itu kita
bikin kayak jualan beneran gitu. Jadi kayak toko-toko yang di online, tapi belum ada. Waktu itu belum ada, akhirnya baru kita jualan, baru bisa bangun ini. Betul. Jadi semuanya step by step, ya Bang, nggak ada yang instan Tidak ya. ada yang instan, kita prosesnya dari benar-benar dari nol gitu. Bener-bener dari nol. Nah, yuk kita masuk dulu ya. Nih, nah nih ya Bunda ya. Jadi ini tuh sejarah pertama kali kita live fashion ya. Fashion di rumah, Jadi live fashion itu di sini ya, di rumah pertama orang kali. tua gitu. Dan itu jackpot banget ya Jackpot Pak ya. banget. Alhamdulillah sekali live ya itu penonton langsung bisa Ratusan. 200 300 penonton. Penjualan juga meledak ya. Jadi ya itulah misteri dari si TikTok ya. Bener. Beda-beda Alhamdulillah juga gitu sih kan. orang tua waktu itu support banget. Jadi mau nih rumahnya mau direpot-repotin ya, rumahnya mau ya support orang tua luar Dulu biasa. kan halaman ya Pak ya. Halaman. Kebun, Nah, depan ini taman. Akhirnya Betul. kita rubah seperti ini. Jadi buat display baju, semuanya ini buat display baju. Akhirnya kurang tempat, baru kita kontrak rumah yang di depan. betul. Alhamdulillah banget lah, dari semuanya tuh nggak ada yang Instan, step by step. Betul. Kita mulai dari nol banget. Nah, ya ini mama saya, siapa Ma? Ya. Nah ini rumah beliau dulu menyempat apa ya, mensupport kita ya. Jadi rumah yang dulunya rumah untuk pribadi, otomatis mau nggak mau, suka tidak suka karena kita belum punya uang, ya harus dipakai rumah ini dulu. Dan ini rumah dulu tuh rame banget ya, sampai malam ya Maya dulu ya. Rame Live banget. sampai malam. Kita live di sini Nah, sendiri waktu Sendiri. itu, belum banyak orang. sampai kasihan orang tua nggak bisa tidur ya, berisik karena live-nya Berisik. banyak banget. Ya kan namanya hidup kan perlu berproses ya. Ya. Papa. Hei, Ada di sana kan ada pohon jambu. iya benerin dulu ya. Ya, Ingat nggak Oi makan sama mama di situ kan, kita makan jambu itu kan? ya enak. Tapi, Di bawah situ. Tapi gak terlalu suka. Gak tahu sekarang ada bijinya kan. Terus inget nggak di situ banyak yang konten-konten di situ ya? Kita pernah bikin jus jambu ya. Iya. Iya, Terus bikin konten jus masih jambu. Masih lah. Di mana coba konten kita dulu? Dulu di situ, mulai di situ. Oi kamarnya di mana? Namanya di sana ada di pink situ. Ada warna Gambar pink situ ya. kuda-kuda. Masih ingat? Masih ingat. Sama di kaget. Iya. Happy nggak dulu di sini? Masih apa lu dulu? Iya. Terus kayak apa dipoto sama Madi. Banyak kenangan ya, ya. Banyak kenangan ya. Nah, itulah kilas balik ya. Jadi di Vidyas Family dulunya tidak seperti sekarang yang langsung banyak tim ya. Dulunya kita berdua aja yang nggak ngomset sama sekali. Ya. Per hari cuma dapat 5.000 pernah. 10.000 pernah. Akhirnya dapat ratusan jutaan. Nah, semuanya butuh proses dari situ ya. Ya. Semuanya butuh proses dan semuanya nggak akan apa ya lancar kalau tanpa dukungan orang tua seperti ini ya. Betul. Kan Seperti semua harus ada izin orang tua, doa. Semua doa, tanpa kerja keras pun, tanpa doa-doa orang tua, saya yakin tidak akan semuanya akan berhasil. Betul. Dan Jadi, satu lagi juga konsisten, konsisten. kerja keras. Kerja Jadi keras. kalau untuk membangun awal ya jangan males-males. Betul. Apalagi ibu rumah tangga kan pasti sibuk sama anak, tetap harus diluangkan waktunya. Ya. Oke, Jadi- sampai jumpa ya. Yap, kita Di next channel berikutnya kita nanti bakal happy-happy seseru-seru apa sih tim Vidyas Yes, Family. Next bakal kita, ada lagi. Kita kenalin nanti mah satu persatu. Boleh, tim-tim jadi kan kita. pasti kan Bunda pasti bingung kan ini koordinatornya siapa, yang handle siapa, nanti bagian konten siapa. Betul. Nanti bakal keseruan tim lah pasti ada dong. Nanti Betul. next channel aja deh kayaknya ya. Tuh ya, nanti kita kenalkan dengan kru-krunya. Pokoknya total ada 25 orang. Gimana Vidyas Family dan Vidyas Group ini bisa settle seperti ini. Tuh. Oke, terima kasih untuk semuanya. Bye bye. Jempol.